Welcome back to the Central Voice. Back lagi bersama Imam Kiko aja. Karena kali ini ada salah satu artikel yang menarik. Sebenarnya ini artikel kemarin dari Cointelegraph yang sebenarnya gue pingin bahas lebih jauh lagi ya. Mungkin menurut versi opini gue ya guys ya. Nah ini mereka bilang kalau DAO saat ini itu masih voting powernya didominasi 90%-nya kurang dari 1% orang ya. Dan memang kalau dari komen dari tweet-tweetnya ini kelihatannya masih ada yang menganggap cuma untuk selling strategi ya DAO itu ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita ke artikel ya, mungkin kita harus tahu dulu DAO itu sebenarnya apa sih dan untuk financial system. Kalau menurut Cointelegraph tuh untuk apa sih guys ya? Jadi dibilang DAO atau Decentralized Autonomous Organization itu buat ya pemerintahan yang tanpa ada sentral otoritasnya ya, tidak ada yang menjadi leader pusatnya yang lebih bersinar ya, semua bareng-bareng kayak kelompok komunitas aja gitu guys ya, ngerjainnya bareng-bareng. Dan ini didistribusikan di dalam teknologi ledger ya guys ya, supaya lebih aman, transparan dan efisien kerja antar satu pemimpin dengan pemimpin yang lain yang ada di DAO ya guys ya. Dan benefitnya sebenarnya ini gue singkat aja, ini benefitnya tadi udah disebut dari desentralisasinya karena benar-benar semua terbuka, transparan, secure-nya dalam arti semua action bisa dilihat satu sama lain, jadi tidak menimbulkan trust issue dan juga efisiensi ya, yang dimana aksi-aksi yang dilakukan di dalam DAO itu pasti tercatat di blockchain guys. Nah untuk dampak di banking itu tujuannya supaya untuk kontrol uangnya itu benar-benar terdistribusi lebih baik ke nasabahnya ya guys ya, yang dimana juga selama ini bank itu sentralisasi banget, yang dimana distribusi duit nasabahnya bukan benar-benar duit nasabahnya ya, saat masyarakat yang menggunakan bank tersebut ingin menginvestasikan uangnya menjadi deposito bank ya, jadi DAO bisa masuk itu guys. Nah tapi memang meskipun begitu DAO punya benefit yang baik, trustnya bisa menggain lebih jauh ya karena benar-benar transparansinya dan ya sistem semua pergerakannya terlacak di blockchain tadi. Itu memang menarik kalau dipikir-pikir bisa diimplementasikan untuk bank-bank konvensional yang sudah besar ya gitu. Dan memang challenge-nya ini terjawab oleh DAO ketika pandemi datang, yang dimana aksi bank ketika kita nggak datang ke banknya langsung atau ngecek e-banking kita, ya itu nggak tahu mereka ngapain dengan duit kita ya guys ya. Jadi dan ini ada surveinya gitu ya. Dan bank itu ketertinggalan mengenai sistem accounting dan perubahannya itu sebesar 12%, apalagi didukung dengan pandemi gitu ya guys ya. Nah, kalau di bank sendiri, ketika bank menerapkan DAO, apa yang harus dilakukan sih guys? Nah, saat mereka integrasi ke blockchainnya, mereka akan menggunakan sistem fundraising dari Initial Coin Offering atau ICO ya guys ya. Yang dimana nanti misalnya mereka perlu untuk mendanai project, mereka bisa membuka sistem ICO ini, yang dimana setiap orang yang masuk di dalam ICO-nya untuk mendanai sebuah project yang dibuka oleh bank itu benar-benar terlacak semua investornya dan juga terlacak arus uangnya benar-benar dipakai sesuai dengan project yang dibuka atau enggak ya. Dan kedua ini yang terpenting, sebenarnya loan dan kredit ini sama aja dengan sistem AMM yang gue udah pernah jelasin di konten sebelum-sebelumnya, yang dimana kalian untuk minjem dan pembayaran kredit itu benar-benar lebih dilacak transaksinya dan tidak ada insider cash flow ya, atau mungkin insider lending gitu ya, yang dimana dampaknya menyebabkan banyaknya uang-uang semu yang ada di bank. Nah, uang semu itu apa sih guys? Uang semu itu semacam uang yang sebenarnya nilainya tuh nggak terdeposit ada di banknya, tapi secara value seharusnya di nasabahnya itu terdata dengan value sekian, tapi di treasury banknya ya nggak ada gitu ya guys, kosong. Jadi ya ketipu gitu ya guys ya. Nah, dengan ada sistem DAO ini ya nggak ada harusnya gitu ya. Dan dimana itu juga termasuk untuk
trade finance di sini untuk perdagangan bisnis, perdagangan transaksi, dan juga sekuritas yang bisa dibilang seperti aset saham, reksadana. Mungkin kalau ditokenkan dalam bentuk DAO akan lebih secure ya. Jadi pembagian misalnya kalau reksadana saham apa aja yang dibeli atau mungkin surat utang apa aja yang dibeli di dalam reksadananya itu mungkin bisa lebih terlacak dengan baik, dan update dari portfolionya bisa real time ya guys ya gitu. Dan KYC-nya itu juga lebih jelas karena langsung terkunci di blockchain ya. Jadi ini menarik gitu ya. Dan mereka bilang di sini strukturnya itu tidak ada menggunakan hierarki seperti perusahaan konvensional. Di sini lebih diorganize-nya lebih berdasarkan patokan produk dan servisnya. Jadi misalnya ada satu GOV-nya atau pemimpin dari DAO-nya yang fokusnya untuk bagian lending, ada yang satu fokusnya untuk bagian eh, pengerjaan ke customer service nasabah gitu ya guys ya. Jadi setiap orang ada bagiannya masing-masing dan mereka memimpin bagiannya masing-masing, diintegrasikan satu sama lain. Jadi ini benar-benar sistemnya kalau di Indonesia kayak koperasi jajanan gitu ya guys ya, yang dimana kalian bisa kontribusi di koperasi, kerja di koperasinya, tapi kalian juga bisa beli sendiri barangnya yang ada di koperasi ya. Jadi muter ya gitu ya. Kurang lebih sih kalau di summarize dari artikelnya itu seperti itu. Dan juga kalau kalian lihat empower advisor dan investornya gimana. Nah, jadi dengan ada sistem DAO ini berarti pembagian sudah ditentukan di dalam smart contract dari awal. Pembagian tetap untuk advisors dan investornya itu sekian persen dan tidak bisa diubah guys ya. Jadi benar-benar tidak ada over demand dari investor yang dimana menyebabkan likuidasi dari sebuah usaha karena investornya minta lebih dari yang seharusnya, yang dimana di dunia nyata itu sering banget terjadi ya guys ya, terutama untuk startup ya guys ya. Nah kalau di DAO ini ya kalau dia dikasih bagiannya 10% ya udah 10%, kalau dia minta lebih ya gak akan bisa karena semua harus actionnya diproses di dalam smart contract blockchainnya guys gitu. Dan dampaknya ke depan ini mungkin menciptakan kenaikan trust atau kepercayaan baru orang terhadap bank kalau bank mengaplikasikan DAO, sistem DAO ya ke teman-teman. Kurang lebih sih gitu. Nah, di satu sisi juga membuat sistem perbankan itu jadi lebih cepat, efisien, dan pastinya untuk pelayanannya tidak perlu memakan banyak budget juga ya. Mungkin ya ada minusnya buat kalian yang kerja teller bank atau gimana, itu mungkin bakal dikurangi. Tapi kayaknya sih nggak juga ya, karena mungkin jamnya juga bakal evolve gitu ya, berubah menjadi yang awalnya teller bank biasa mungkin bisa evolve jadi ya pengurus kontrak DAO dari nasabah gitu ya, kayak customer service-nya gitu ya, who knows ya guys ya. Nah, dan ini bakal dicita-citakan bakal jadi Global Banking Network sebagai DAO, yang dimana mungkin nantinya bank sentral dunia yang IMF itu mungkin ya tidak semenyeramkan sekarang ya, yang dimana uang-uang semuanya mengalir di berbagai negara termasuk Indonesia ya guys ya gitu. Jadi distribusinya benar-benar uang itu uang real ya gitu, dan benar-benar semua terdata di blockchain dan gak ada namanya ya floating loss dari investment bank dunia ke negara manapun gitu ya. Jadi negaranya bangkrut dan terjadi hyperinflasi buat bayar utangnya. Semoga itu gak kejadian. Nah, kita balik lagi ke artikelnya yang di sini. Ini dia bilang voting powernya tuh 1% orang, kurang dari 1% bisa dapat 90% voting power, yang dimana sebenarnya ini tuh terjadi di banyak DAO ya gitu untuk saat ini ya, karena orang masih menganggap governance token itu seperti ya kekuasaan authority ya. Jadi kayak melabeli seolah-olah ya ini cara baru untuk mengkapitalisasikan sebuah kekuasaan ya guys ya, dan dimana itu sangat berbahaya terutama untuk di finansial ya, yang dimana tadi agak sedikit kontradiktif dengan artikel yang ada di sini guys. Nah ini kalau kalian lihat untuk shareholdernya itu rata-rata dari DAO pertama sampai seterusnya, itu DAO yang pertama yang lebih besar dan yang makin
ke bawah-bawah, DAO-DAO anakannya itu makin kecil, yang dimana decision powernya tetap ada di DAO GoFood yang pertama guys ya, gitu. Jadi ini benar-benar kurang desentralisasi ya, kurang transparan dan kurang bebas gitu ya untuk kinerja DAO-nya, yang dimana ini juga sudah diulas Bung Feral mengenai Solen kemarin. Itu salah satu contohnya yang voting powernya untuk melikuidasi whale-nya yang terlibat landing itu votingnya maksimal dari satu orang doang yang punya voting power governance token terbanyak. Menurut gua gila banget sih guys ya, gitu. Dan ini kalau dilihat dari artikel ini, sebenarnya kita bisa simpulkan sebenarnya DAO itu masih cenderung belum ada standarisasi patokan di mana limit-limit tokennya benar-benar bisa dijaga ya. Mungkin maksimal untuk DAO token atau governance token untuk DAO mungkin harus dilimitasi voting powernya saat kalian membeli, maksimal misalnya 5 token atau mungkin 10 token gitu. Misalnya supply 10 juta token ya, berarti satu orang maksimal bisa punya voting power cuma 5 token dari 10 juta token tadi. Misalnya seperti itu bisa guys. Nah, dan memang ambigunya ini terjadi terutama karena di project-project GameFi. Kalau kalian search keyword DAO yang lagi ngetrend, itu banyak kan mempromising project-project NFT yang GameFi yang menjanjikan fitur-fitur dan ya keuntungan yang menarik ya gitu ya dari farmingnya, yang surprisingly menurut pengalaman gue sendiri nyoba-nyoba beberapa GameFi dan juga terjun di DAO juga, memang token-token GameFi itu dibuat multifungsi sebagai token governance, yang dimana token governance-nya itu juga di farm ya guys ya. Jadi kesannya ya semua orang bisa menyedot voting power sebanyak-banyaknya ya gitu ya guys ya untuk saat hari voting, yang dimana itu menjadikan sebuah bias yang harus ya token voting powernya itu dipisah ya guys ya sama token dari project GameFi-nya. Jadi supaya token governance tuh nggak boleh di farming guys, tapi token governance itu cuma murni dibeli gitu ya guys ya. Nah mungkin itu aja sih opini dari gua, The Central Boys signing out.